Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ketika kita sholat takbiratul ikram setelah menata niat, maka Allah ajarkan kepada kita sebuah kalimat yang luar biasa. Sayang sedikit sekali orang yang merenunginya ya. Padahal kalimat itu kalau kita tafakur lebih mendalam sejauh apa yang kita pahami, maka kita akan lebih dekat kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah dekat dengan kita. Kalau Allah dekat kita, kita akan dilindungi, dipenuhi doa-doa kita dan didengarkan segala cerita kita. Saudaraku sekalian, ketika kita sholat, maka yang pertama kali Allahu Akbar. Maka pada saat itu pikiran kita akan mengatakan hanya Allah yang maha besar. Dunia itu kecil, manusia itu kecil, popularitas itu kecil, jabatan itu kecil, semua yang ada di muka bumi ini kecil, bahkan semua akan binasa. Manusia akan mati, jabatan akan hilang, harta akan melayang, nyawa akan terbang. Semua itu mata memandang. Tak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka lihatlah. Kita tinggal di dunia ini yang menjadi sebuah objek ujian Allah Ta'ala. Bahkan Allah menyampaikan dalam banyak ayat Al-Quran bahwa dunia ini adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah jadikan dunia ini, kematian dan kehidupan itu agar Allah menguji hamba-hamba yang mana yang paling beriman. Disinilah pentingnya kita berpikir, menasehati untuk diri yang masih banyak dosa ini. Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa ketika kita mengamati dunia ini, jadi dunia kita ini lingkarannya itu adalah 40.000 km. Jadi kalau kita dari Jakarta ya, itu naik pesawat ke Surabaya ya, atau lebih dikit itu 1 jam, itu kira-kira itu 1000 kurang dikit ya. Jadi lingkaran bumi ini Jakarta Surabaya itu 40 kali, dan tidak ada pesawat yang bisa melakukan seperti itu. Pasti dia akan ngisi gas atau bahan bakar di udara. Itu baru dunia, kita akan mengatakan takjub. Tapi kalau kita nggak pernah berpikir, kita akan biasa-biasa saja. Cobalah Anda melakukan perjalanan, entah naik bis, entah naik kereta, ataupun bahkan naik pesawat keliling dunia. Betapa Masya Allah luasnya, luar biasa. Kemudian kita bandingkan dunia ini dengan jagat raya. Langit pertama ini adalah langit yang terdiri dari miliaran bintang gembintang, planet jagat raya. Jadi kalau misalnya kita ada namanya Pluto, Mars, atau misalnya jagat raya ini dipenuhi dengan miliaran batu-batuan yang ukurannya ada yang 100 kali bumi, ada yang 1000 kali bumi, Masya Allah. Itu langit pertama, dan itu belum selesai. Orang bilang Amerika itu pernah ke bulan. Sampai detik kali ini banyak orang yang meragukan. Kalau dulu ya mungkin mereka kalah dengan teknologi ya. Bahkan diketahui itu adalah sebuah pembuatan film di Gurun Negev ya, di salah satu bagian Arizona. Itu pembuatan film di mana dilakukan di gurun, dilindungi oleh tingkat keamanan security yang super canggih, sehingga tidak boleh orang masuk itu, dan itu menjadi rahasia negara. Dan ternyata dibongkar oleh orang Amerika sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Amerika bisa ke bulan? Kalau saya pribadi bohong, karena Amerika itu suka bohong, makanya itu bohong, nggak bisa dipercaya. Kalau dalam ilmu hadis itu sudah mungkar mardud, bahkan pokoknya super mardud atau mungkar ya. Nah
mari kita coba, di dalam hadis dikatakan bahwa langit pertama dibanding langit kedua itu seperti kita melempar koin ke tengah padang pasir, atau dalam redaksi lainnya itu seperti satu koin di atas satu tameng. Itu bahasan kinayah atau bahasan bahasan peribahasa. Artinya apa? Langit pertama dengan kedua itu nggak ada apa-apanya. Langit kedua dengan langit ketiga nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Ya. Padahal kalau kita lihat langit pertama itu, masya Allah luasnya galaksi. Jadi galaksi ini luar biasa. Kita bumi saja kita terdiri satu sistem tata surya, mulai dari matahari, kemudian ada Pluto dan sosnya, itu satu sistem tata surya. Sedangkan dalam galaksi itu beratus-ratus sistem tata surya. Sedangkan langit pertama itu ada ratusan galaksi. Nggak bisa dibayangkan betapa ini baru langit pertama. Sedangkan langit kedua adalah langit abadan. Langit ketiga lebih luas lagi, langit keempat lebih luas lagi, langit kelima lebih luas lagi, langit keenam lebih luas lagi, langit ketujuh lebih luas lagi. Dan di atas ada Sidratul Muntaha, luasnya minta ampun. Itulah makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Mari kita hayati, jangan sholat cuma Allahu Akbar tanpa menghayati. Kita kecil dan kecil, baik tubuh kita kecil, hakikat kita itu juga kecil. Kita tidak tahu besok bagaimana nasib kita. Kita tidur ini merupakan kelemahan manusia. Makanya ketika kita Allahu Akbar, maka kita, ya Allah, betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya, betapa kita itu lemah, betapa kita butuh pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya itu senantiasa kita ucapkan, kita mohon pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku menyembah kepadamu, dan aku minta pertolongan. Jadi lewat kita menyembah kepadanya, makanya pakai iyaka, kadomir. Dalam bahasa Arab itu sebenarnya domirnya atau maf'ulnya itu ditaruh di belakang, tapi ini ditaruh di depan. Jadi iyaka, kepadamu lah. Ini domirnya langsung kena. Jadi maksudnya adalah kepada Allah saja kita mohon. Kemudian ini tadi ada gerakan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi kita bahas tentang Allahu Akbar saja. Jadi Allahu Akbar ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah yang besar. Jabatan, harta, istri, anak, semua itu remeh. Jadi jangan menggantungkan pada amal kita, jangan menggantungkan pada ilmu kita, jangan menggantungkan pada upaya kita, jangan menggantungkan kepada kekayaan kita, jangan menggantungkan pada jabatan. Hai presiden, hai menteri, bupati, wali kota, kalau engkau menggantungkan pada jabatanmu, itu syirik, dan Allah akan menghajarmu dengan pelajaran yang engkau akan menyesal, engkau akan menangis. Kalau engkau tidak menangis, celakalah orang yang tidak bisa menangis dan menyesali dirinya sendiri ketika kesalahan bertumpuk-tumpuk. Saya mengingatkan pada rezim diktator, kepada pengikutnya Bashar, kepada siapapun yang membela kediktatoran, waspadalah, sebentar lagi Anda akan menangis. Kalau Anda tidak menangis, Anda hatinya itu mati. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kita kepada Allah kita mohon. Saudaraku, para mujahidin, para ustadz, para asatid, jangan Anda teriak-teriak, Anda jangan marah-marah, Anda jangan kesal. Justru disinilah letak kita taqarrub ilallah. Justru disinilah letak ketika kedzaliman merajalela, kita dekat dengan Allah. Jadi Al-Alamah Al-Is Abdus Salam, seorang ulama yang luar biasa yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Beliau seorang mufassir, beliau seorang muhadis, beliau seorang ulama sufi, beliau seorang mujahid, beliau seorang lengkap lah. Beliau menyandarkan di dalam kitab Maqasidul Riayah. Beliau menyampaikan, janganlah manusia mengandalkan pada amalnya, pada ilmunya, pada doanya, sandarkanlah pada Allah. Karena Allahu Akbar. Jadi kalau kita bicara tentang galaksi ciptaan Allah, bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran menyampaikan bahwa hebat mana ciptaan Allah antara manusia dengan langit. Maka langit itu diulang-ulang dalam Al-Quran yang banyak ayat ya. Khalaqan sab'a samawatin tibaqa ya. Jadi Allah menciptakan langit itu 7 tibaqon ya, 7 tingkatan. Wa ma khalaqnas samawati wal ardo batilan ya, itu diulang-ulang ya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi itu secara main-main ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian ayat itu diulang-ulang, itu bukan untuk main-main, untuk direnungi.
untuk dihayati bahwa Allahu Akbar. Jadi kalau Anda sekarang ditimpa musibah, kembalikanlah musibah itu kecil, yang besar hanya Allah. Kalau Anda sekarang diuji dengan kemudahan, jabatan, harta yang banyak, berlimpah, mobil yang mewah, bangunan yang mewah, itu semua kecil. Yang besar hanya Allah. Dan semua akan hilang. Harta akan hilang. Nyawa akan melayang. Dunia akan terbang. Tak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah. Yang abadi hanyalah Zat Ar-Rahman, Dzul Jalali wal Ikram. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa pasti mati. Hewan mati, tumbuhan mati, manusia mati, gunung hancur, lautan hancur, punya nyawa, mereka punya nyawa, malaikat hancur, matahari punya nyawa. Selama ini orang berpikir bahwa matahari nggak punya nyawa. Oh, punya. Api punya nyawa, air punya nyawa, udara punya nyawa. Dan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan seluruh yang bernyawa itu akan hancur, tak ada yang abadi. Yang abadi adalah wajhka dzul jalali wal ikram. Maka yang abadi hanyalah Allah. Wajah di sini adalah hakikatnya Allah. Laisa kamislun syai'un, ya. Laisa kamisli syai'un. Jadi Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah adalah yang harus kita ingat. Allahu Akbar ketika kita mengucapkan Allah. Jadi Anda yang punya masalah, kembali pada Allah. Anda yang sekarang lagi jadi presiden, wali kota, bupati, ingatlah pada Allah. Kecil, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.